mana ubi dah sama mana masuk hutan, dia tetap sebatang tetap nyungau. Gitu. Kalau macam kakek dulu kan kakek ge sihat dulu ge ubi, dia sihat, itu tiap kali masuk hutan. Tetap ada nyungau mana-mana sebatang. Karena di hutan, hanya di hutan lah lebah-lebah ini bisa hidup. Sehingga konservasi lebah madu di Pulau Belitung ini bisa berjalan dengan baik. Di sini datang ke Museum Pemerintah Belitung, diminta untuk membantu melakukan semacam riset atau penelitian awal dengan tujuan akan membuat semacam diorama lebah madu liar yang dikatakan sebagai Apis dorsata. Sunggau itu adalah sebuah alat dalam kebudayaan Belitung yang digunakan untuk menghasilkan lilin dan air madu yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan orang Belitung untuk mendapatkan madu di hutan, madu liar di hutan itu biasanya mereka mendapatkannya secara alam di dahan-dahan pohon. Tapi ada juga masyarakat yang sebetulnya dapat memasang kayu palang di hutan yang disebut sunggau untuk mengundang lebah-lebah madu tersebut untuk bersarang. Di dalam hutan adat ini banyak kegiatan masyarakat. Pertama nyungau, kedua mencari madu di pohon-pohon, dan ketiganya idang mempertahankan budaya-budaya nyungau atau budaya muar madu. Ciri-ciri ekosistem atau alam yang dapat disinggahi lebah madu itu, mereka akan melihat jenis-jenis bunga, jumlah bunga yang cukup untuk makanan madu, untuk makanan lebah. Mereka membuat yang disebut nyamu atau untuk membuat asap. Itu ada 3 jenis daun yang biasa digunakan untuk membuat asap ini atau muar madu ini. Biasanya daun-daun itu merupakan kesepakatan di antara para penyunggau madu ini. Pertama adalah daun larak api, kemudian daun betor belulang, daun asam kandis atau Garcinia parvifolia. Ketiga daun ini disatukan dan kemudian dijadikan asap. Kita perjalanan menuju ke titik pengambilan sampel sunggau di daerah Desa Kendiri. Khususnya lokasi ini namanya daerah Rima Bangka. Rima itu rimba kalau bahasa Indonesianya. Jadi ya lokasinya ada di Desa Kembiri. Sekarang kita sedang menyusuri lokasi untuk membersihkan jalan yang masih dipenuhi semak agar nanti tim bisa membawa sampel lebih mudah.
Lokasi sangat menarik dan ini memang lingkungan yang sangat cocok ya sebagai sumber makanan untuk mereka. Ini satu alasan penting kenapa dia mau di sini. Wah, deh, buruk aja. Tali kau ada dari atas ini, Pak. Sip, segar. Ini, ya. Kau anak sini sedikit iya. jalan keluar ke. Benar. Tapi itu anak terang di bawah ada. Coba. Ini baru kita buat. Iya. Benar. Kayu sungai nih. Nak dalam. Surang kayu sungai. Sini nak. Iya, tapi bisa kayu sungai ini memang tak sarang deh. Turun kan. Kayu sungai ini. Iya, memang itu gak. Anang ini. Awas. Punya gen mana? Kini. Kau taruh ke sini, lalu kan? Nak kamu ke sini. Sudah. Oh, iya. Terus run. Surong ke jauh, terus ke jauh. Kau hijau kita lah. Berari, sudah sekali. Tak koron. Kalian mana? Sukses, kita sudah mendapatkan koloni sarang yang relatif cukup besar ukurannya dengan berbagai proses yang tidak mudah. Yang pertama, karena posisi ada di atas. Yang kedua, juga masalah sarang itu masih berkembang, sehingga masih banyak sekali ada madu, ada larva, ada pupa yang masih hidup, sehingga itu yang cukup sulit menurunkan dari atas, jadi tempat sumbo itu berada ke bawah. Semoga ini bisa sukses dan next trip juga bisa sukses. Kemudian memang kemarin kita sempat terkendala ada cuaca yang hujan sangat deras, akhirnya kita melaksanakan di hari berikutnya. Kemudian alhamdulillah proses telah dilaksanakan dengan lancar. Sarang madu tersebut telah kita ambil dari ketinggian kurang lebih 5 meter, kemudian dibawa ke truk untuk akomodasi menuju Tanjung Pandan, kemudian telah kita bawa ke Museum Pemkab Belitung. Dampak manfaat dari kegiatan ini adalah sebenarnya meluas tidak hanya pada kajian koleksi, tetapi bagaimana strategi pemajuan kebudayaan, unsur pendidikan, dan bagaimana manusia untuk memahami keterkaitan dia sesama manusia dan keterkaitan dia dengan sumber daya alam. Kalau proses pengambilan madu tentu sebenarnya berbeda konteksnya, karena untuk madu kelulut biasanya kami menggunakan mesin vakum.
Nah, itu dihisap dengan alat mesin tanpa harus mengambil kultur sarangnya juga. Nah, sementara kalau jenis lebah ini sebenarnya pada hakikatnya itu dia sistem tiris, jadi sarangnya itu dipotong. Namun kemarin karena untuk ini, jadi kita pergunakan mesin hisap juga untuk menghisap madu yang ada di dalamnya itu supaya sarangnya tetap utuh. Saya pikir bahwa diorama lebah madu hutan liar Apis dorsata dengan sarangnya, saya kira ini suatu hal yang belum pernah dilakukan di tempat lain. Tapi ini suatu hal yang sangat luar biasa karena informasi yang kita berikan kepada masyarakat akan utuh, akan komplit dengan segala penjelasan dan permasalahan barangkali untuk ke depan, sehingga masyarakat dapat memahami secara mendasar sekaligus juga mengerti bagaimana supaya mereka ikut mengkonservasi, melindungi tentang lebah itu yang ada di pulau ini. Setelah kita menemukan formula, tentu kita akan menyiapkan bentuk koleksi yang layak untuk ditampilkan di ruang pameran museum, sehingga itu menjadi satu kesatuan utuh cerita, mulai dari sunggaunya sendiri, kemudian juga ekosistem dan tentu narasi pendukung terkait kebudayaan luar madu.